Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kemudian akhir-akhir ini, ya, akhlak umat ini sudah mulai menurun. Ya, kadang orang yang sudah sepuh, bahkan kalangan ulama sekalipun diberikan komentar-komentar yang tidak layak. Ya, kadang-kadang tidak bisa mengukur diri. Prihatin juga. Ya, dicek ternyata anak-anak masih muda. Misalnya kemarin Al-Habib Umar datang ke Indonesia, membaca Al-Quran, jadi imam. Ini orang-orang yang gak pernah belajar, kritik. Bacaannya tidak fasih, bacaannya itu tidak baik. Hakadha, ada degradasi keimanan dan akhlak. Ya. Al-alim ya'riful jahil li'annahu kana jahila, wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun alima. Orang alim itu bisa mengetahui orang yang bodoh karena orang alim dulu pernah bodoh. Gak ada orang lahir jadi alim, gak ada. Semua orang alim yang ada di muka bumi ini awalnya pasti dalam keadaan bodoh. Tapi karena dia belajar sungguh-sungguh, dia istiqomah fi ta'allum, maka Allah berikan ilmu kepadanya. Sehingga orang alim mampu menilai orang itu bodoh. Tapi masalahnya orang bodoh gak bisa menilai orang alim, karena orang bodoh belum pernah menjadi orang alim. Itu yang terjadi ketika mengkritik Habib Umar. Bacaannya tidak baik, qafnya tidak fasih, rubah-rubah bacaan. Ya, kadang Maliki Yaumiddin, khususnya surat Fatihah, kadang Maliki Yaumiddin dikatakan merubah-rubah bacaan. Padahal kalau mempelajari ya secara mendalam bahwa dua qiraah itu benar. Memang Habib Umar membaca tidak menggunakan irama. Irama itu tidak wajib. Dan juga memang hukum Allah kalau orang diciptakan suara bagus, anugerah. Ya, gak bisa dipaksa orang yang suaranya tidak diberikan suara indah, kemudian standarnya kalau suaranya tidak indah berarti bacanya salah. Itu keliru. Bisa jadi yang suaranya indah dengan nada bisa saja salah. Dan tanpa nada bisa saja benar. Belum lagi di sisi batin, mungkin yang tanpa nada lebih khusyuk, yang berirama tidak khusyuk. Nah, ini semua urusan ini yang tahu Allah. Maka kalau nilai harus pakai ilmu, gak boleh pakai hawa nafsu. Apalagi menilai seorang ulama besar, ya, ulama yang diakui berpengaruh nomor 1 dunia saat ini. Ini yang kritik entah dari mana belajar. Ya, ini yang terjadi. Ya. Dari sisi usia jauh lebih tua. Kita juga mengkritik orang yang lebih tua, ada caranya. Kalau di media sosial bukan mengkritik membangun, itu mempermalukan orang dan dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah mengetik sesuatu apapun. Gak pernah ngasih komen, walaupun yang beda paham sekalipun. Palingan penjelasan ilmiah, ya, dan punya aturan gak boleh menyebut nama. Kalau membuat satu nasihat secara global saja,
sehingga tidak menyinggung siapapun. Nah, ini yang lucu. Katanya merubah-rubah bacaan. Ibu Umar kadang-kadang baca Maliki Yaumiddin, kadang dibaca Maliki Yaumiddin. Wah, ini rubah-rubah bacaan surah Fatihah. Padahal di dalam ilmu qiraah, yaitu dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa bacaan panjang huruf mimnya Maliki Yaumiddin itu di dalam ilmu qiraah dibaca menggunakan qiraah Al-Imam Al-Kisai dan Imam Asim. Kita kenal dengan 7 bacaan Al-Qiraah As-Sab'ah. Jadi 2 ulama ini mazhab qiraahnya ketika membaca Maliki Yaumiddin dibaca panjang huruf mimnya Maliki Yaumiddin. Adapun sisanya yang 5, ya Imam Nafi', Imam Ibn Katsir, Ibnu Amir, Abu Amir, Imam Hamzah. Nah, mereka bacanya tidak memanjangkan huruf mim. Jadi Maliki Yaumiddin. Yang menarik di sini komentar dari Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa kilahuma sahihun. Kedua bacaan itu benar. Mutawatirun fi sab'i, diriwayatkan secara mutawatir di dalam qiraah sab'ah. Selesai masalah. Antum mau baca Maliki Yaumiddin sahih, mau dibaca Maliki Yaumiddin juga sahih. Ini tradisi bacaan ini dikembangkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, pengarang Maulid Simtud Durar. Itu di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtara ada keterangan di situ juga. Kana Al-Habib Ali yaqra'u fi rak'atil ula Maliki Yaumiddin wa fi rak'ati tsaniyah Maliki Yaumiddin. Ini beliau gabung 2 qiraah, jama'a bainal qira'atain. Ya, qiraah yang membaca panjang dan qiraah yang membaca pendek huruf mim dari lafaz Malik. Ini tabahhur fi fahmi al-ilm, khususnya fi ilmi fikih. Habib Ali ini menunjukkan pemahaman yang sangat dalam terhadap ilmu fikih. Kenapa di rakaat pertama beliau baca panjang kata Malik, dan kenapa di rakaat kedua beliau bacanya pendek Malik? Walaupun kedua-duanya ini riwayat qiraahnya benar, ternyata di sini beliau amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya dari sahabat bernama Abi Qatadah mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutawwil ar-rak'atal ula min az-zuhri wa yuqassir ats-tsaniyah, wa fi riwayah yaqsur fi ats-tsaniyah. Wa kadza fi subhi. Kebiasaan Nabi ketika beliau sholat, di rakaat pertama beliau panjangkan bacaan. Ya, panjangkan bacaan di rakaat pertama. Di situ disebutkan di sholat zuhur dan sholat subuh. Dan di rakaat kedua beliau qasar, memendekkan bacaan surat Al-Quran, lebih pendek dari rakaat pertama. Maka Al-Imam Nawawi memberikan ta'liqah, keterangan dari hadis tersebut. Beliau mengatakan kan yutawwil ar-rak'atal ula wa yuqassir ats-tsaniyah. Nabi itu kalau sholat rakaat pertama lebih panjang, lebih lama bacaan Al-Qur'annya dibanding rakaat kedua. Maka Al-Habib Ali menerapkan riwayat hadis ini, menerapkan sunnah ini. Di rakaat pertama beliau gunakan qiraah Imam Asim dan Al-Kisai, Maliknya dibaca panjang, sehingga lafaz Malik ada 4 huruf, mim, alif, ya, lam, kaf. Di rakaat kedua dikosor, Malik dipendek jadi 3 huruf. Berarti sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad. Di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ini dahsyat, dahsyat. Diqqah fi fahmi syariah, sangat teliti dalam memahami syariat.
Yang disepakati tidak bisa panjang. Saya sudah pernah jelaskan surat An-Nas. Di situ ada lafaz Malik, kesepakatan para qurra, para ahli qiraah tidak boleh dipanjangkan. Jadi gak boleh Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, gak boleh. Dia harus qasar, Malikin Nas. Nah, ini termuat dalam kitab tafsir karya Syekh Khatib Asy-Syarbini yang wafat 977 Hijriah. Di situ beliau menjelaskan qad ajma'a jami'ul qurra fi hadhihi surah ala isqatil alif min Malik. Sungguh telah bersepakat seluruh ahli qiraah, para ulama yang pakar di bidang membaca Al-Quran, baik tajwidnya dan perangkat-perangkat ilmu lainnya. Sepakat mereka bahwa di surat An-Nas itu dihapus mat tobi'nya, maliknya itu alifnya dihapus, jadi dibaca qasar. Itu kesepakatan seluruh ahli qiraah. Tapi ini masalah kan masalah ilmu. Kasihan orang awam, mereka belum tahu masalah ini. Ya selama dia sholat dia belum tahu, dimaafkan. Jangan bilang selama ini kau baca surat An-Nas tidak sah. Marah dia. Ini lagi berbicara masalah orang yang mendalami ilmu. Al-amila madhhabalahu. Ya, orang yang umum tidak ada madhab baginya. Ya, tapi sudah selayaknya zaman kita ini sekarang zaman perkembangan ilmu. Semua ilmu berkembang, termasuk ilmu agama. Ya, sampai saking hebat zaman sekarang hafal juga urutan nomor, ya baris, ya. Itu alhamdulillah perkembangan zaman. Ada ahli fikih, ada ahli bahasa, apalagi di luar negeri berkembang sekali itu ilmu-ilmu. Ya, anak-anak kecil sudah hafal Al-Qur'an banyak. Ya, berkembang, belum media sosial, kita lihat para asatiza, para duat yang populer juga sangat banyak. Ya, sampai ada gender-gendernya, ada aliran, ada hari kiamat khusus hari kiamat. Ya, ada sedekah khusus sedekah. Ya, ada yang membahas tentang masalah kesehatan khusus kesehatan. Ya, itu perkembangan dakwah yang ada di dunia saat ini, bukan hanya di Indonesia. Nah, ini jadi masalah bahwa lafaz Malik dan Malik itu sama, dua-duanya benar. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Yang pertama mimnya panjang Maliki Yaumiddin, yang kedua mimnya dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Kalau kita di Indonesia ikut qiraah, umumnya qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz. Ya, yang dibaca mimnya panjang di lafaz Maliki Yaumiddin. Nah, ini satu contoh ya, bahwa kalau dengan ilmu kita solusinya ada. Gak ada yang diperbesarkan masalah-masalah yang seperti itu. Nah, sama juga dengan lahjah orang-orang Hadrami, Mesir, Irak. Ini huruf yang paling banyak perubahan bacaan itu huruf Qaf. Kalau di Mesir cenderung campuran ke huruf Jim. Kalau Hadrami itu bainal Qaf wal Kaf, sehingga terdengar golbi, gola Rasul. Padahal Qaf. Di Irak cenderung ke Kaf, kala Rasulullah SAW. Lahjah-lahjah seperti ini, ya memang kita umumnya Qaf, yang riwayat qiraah yang fasih, yang fasihah itu Qaf. Tapi ketika ada ulama seperti Habib Umar, apalagi beliau dari Hadramut, ya itu bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ini disalahkan juga. Yang salahkan orang yang nggak pernah belajar, baru tahu tajwid, idgham bigunna, ikhfa, iklab, mat lazim, mat tabi, 5 ketukan, 4 ketukan, 7 ketukan, sudah mengkritik orang yang hidupnya dengan Al-Quran, yang usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah tahu tajwidnya, qiraahnya juga tahu, sejarahnya juga tahu, dikritik sama orang yang tahu 5 ketukan, 4 ketukan, 7 ketukan. Ini penurunan akhlak, itu penurunan akhlak. Nah, kita harus jujur bahwa lafaz Qaf itu gola atau ihdinas siratal mustaqim atau mustaqim
Nah itu dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Disebut oleh para ahli bahasa. Jadi pembahasan ini masuk ke dua fan ilmu. Di kalangan para ahli bahasa Arab dan kalangan ahli qiraah Al-Quran. Di kalangan para fuqaha sudah menetapkan hukumnya. Ini disebut al-qaf al-mashquqah. Kalau yang fasih itu namanya al-qaf al-mashquqah. Kalau yang bainal qaf wal kaf, di antara qaf wal kaf itu disebut dengan al-qaf al-ma'qudah. Al-qaf al-ma'qudah. Dan ada 6 cara baca huruf qaf. Selama ini kan kita tahunya 1. Ya, ada 6 bacaan huruf qaf. Dikatakan di dalam kitab Nihayatuz Zaid, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, juga dikatakan oleh Said Bakar, ya, Said Abu Bakar Syatok, pengarang kitab I'anah At-Talibin, juga dikatakan oleh Said Abdurrahman Al-Mashhur dalam Bugyat Al-Mustarsyidin, bahwa membaca dengan sengaja ihdinas siratal mustaqim itu sah. Hukumnya sah. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, beliau mengatakan walau nataqa biqafil Arab mutaraddidah, biqafil Arab al-mutaraddidah bainal qaf wal kaf sahhat. Seandainya membaca Al-Quran, ya, menggunakan qaf al-Arab al-mutaraddidah, yaitu al-qaf al-ma'qudah tadi, yang terdengar seakan-akan seperti gha, ya. Dia membacanya itu, huruf tersebut dengan bacaan itu, maka hukumnya adalah sah. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Lebih hebat lagi keterangan dari Said Abdurrahman Al-Mashhur dalam kitab Bugyat, di mana beliau mengatakan faqala kathiruna sahhat bila karaha. Berkata banyak para ulama bahwa membaca huruf al-qaf al-ma'qudah hukumnya sah bila karaha dan tidak makruh, artinya boleh. Ihdinas siratal mustaqim itu boleh. Gitu. Dan beliau mengatakan minhum, di antara ulama-ulama yang menyatakan boleh. Ini persoalan masih khilaf memang, tapi banyak juga, ramai juga ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, Ibnu Rif'ah, wa ulama'u Hadramaut wa awliya'uha, dan umumnya ulama-ulama asal Hadramaut dan para wali-walinya. Mereka mengatakan hukum itu boleh. Dan dia memiliki nama yang sangat banyak. Bahkan dalam satu pendapat itu bisa dilihat muntashar fi al-qamus al-arabiyah, tersebar di kitab-kitab kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab Ibnu Manzur wa Tajul A'ras, ya, Tajul Arus min Jawahiril Qamus Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, juga tersebar di kitab Qamus al-Mu'jam al-Wasit, kemudian al-Qamus al-Muhit karya Fairuz Abadi. Semua ulama-ulama yang mengarang kamus bahasa Arab, mereka akan membahas qaf dengan rinci dan memiliki banyak sekali nama. Bahkan dikatakan qaf yang paling fasih yang itu, karena dia disebut qaf mudor. Sebagian ahlul bait mengatakan tidak sah membaca surat Fatihah kecuali menggunakan al-qaf al-ma'qudah. Jadi terbalik. Ihdinas siratal mustaqim itu yang sah. Karena dia adalah asal dari qaf. Qaf itu dulu baru qaf mashquqah. Ya. Disebut dengan qaf mudor. Mudor itu gobilah, ismu gobilah. Nama suku namanya suku mudor. Karena suku mudor inilah yang paling sering mengucapkan huruf qaf al-ma'qudah. Sehingga dinamakan dengan nama sukunya, namanya qaf mudor. Atau nama lainnya al-qaf al-mudoriyah. Memiliki nama lain juga al-yabisah, al-qaf al-yabisah. Dan juga Abul Hayyan Al-Andalus dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit menyebutkan dengan al-qaf al-ma'qudah. Ya, al-qaf al-ma'qudah. Syekh Ahmad Al-Junaid
menyebut dengan al-qaf al-mutaraddidah. Kesimpulannya sama itu. Bacaannya bainal qaf wal kaf. Bahkan ulama-ulama terdahulu menulis kitab khusus hanya membahas al-qaf ma'kudah. Jadi satu risalah karangan dari Sayyid Alwi bin Ahmad, kalau tidak salah ya, Sayyid Alwi Al-Haddad, menulis kitab berjudul Kitabul Wafi fi Ma'rifatil Qafi. Bukan kopi, bukan ya. Qaf. Kitab ini membahas apa? Pembahasan huruf qaf. Jadi satu disertasi, satu kitab. Dan di situ mengatakan bahwa huruf al-qaf al-ma'kudah itu min lugatil fasihah. Dia termasuk bahasa yang fasih. Ya, tapi tadi saya katakan kalau riwayat ahli lughah dia fasih, dalam bahasa Arab fasih, tapi dalam periwayatan ahli qiraah Al-Qur'an itu lebih mayoritas, lebih cenderung kepada al-qaf al-mashkukah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan bahwa ulama mengatakan bahwa boleh, bahkan bila karaha, tidak dimakruhkan sama sekali. Ada ulama juga, ini kalau saya katakan, oh yang nulis kitab bahas qaf ya orangnya sering sebut go, karena mina ahli Hadramaut, tidak subjektif katanya begitu. Harus ulama luar dong yang menguatkan. Ada ulama di Maroko namanya Sayyid Muhammad ibn Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Hasani, adzal muhaddits al-allamah al-mutafannin, seorang ahli hadis, menguasai banyak cabang ilmu. Beliau menulis kitab khusus berjudul Ad-Dalail Al-Mashhudah Ladai Natiq bil Qafil Ma'kudah, yang membahas sahnya mengucapkan huruf qaf al-ma'kudah. Di Dau'an ada juga Syekh Ahmad bin Muhammad Bashumail menulis kitab Risalah fil Qafi al-A'rabiyah yang membahas tentang huruf qaf. Jadi yang Habib Umar baca itu benar, sahih. Pakai pendekatan ilmu jelas. Nah ini sekedar pengantar ya, pengantar bahwa ilmu ini luas. Makanya orang makin belajar tuh makin bodoh. Makin belajar makin mengetahui kebodohan dirinya. Ya, makin dekat dengan orang-orang soleh makin mengetahui banyaknya kekurangan. Dekat dengan para aulia, para solihin, itu menjadi cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Ya, cerminan orang beriman itu adalah orang beriman. Dia berkaca dari situ.